قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin yang sedang viral, ini video dari Gus Miftah yang menggoblok-goblokkan pedagang es yang sedang berkeliling menjajakan esnya di tengah majelisnya si Miftah kaum muslimin, ya. Dan si Miftah ini kaum muslimin sangat tidak beradab, nggak punya adab, nggak punya akhlak, nggak punya sopan santun, nggak punya tata krama. Ini orang namanya Gus, disebut penceramah, disebut pimpinan pondok pesantren, tapi akhlaknya jeblok. Na'udzubillah min dzalik. Dan kemudian kaum muslimin, ternyata di majelisnya ada juga orang yang katanya cucu Nabi kaum muslimin. Ikut juga ngakak ketika Miftah menyebut pedagang es itu goblok kaum muslimin. Ini musibah besar kaum muslimin, ya. Orang-orang yang ditokohkan sebagai tokoh agama ternyata justru menunjukkan akhlak mereka yang jeblok. Na'udzubillah min dzalik kaum muslimin. Ya, na'udzubillah min dzalik. Itu sangat tidak pantas orang-orang seperti itu kaum muslimin. Yang ada di majelisnya Miftah itu semuanya akhlaknya bobrok, karena mereka ikut ngakak ketika Miftah menggoblok-goblokkan penjual es itu kaum muslimin, ya. Coba kita lihat videonya kaum muslimin. Apa nih? Bosokan nih. Borokan ki apa? Oh kon borong. Oh kon borong. Es tehmu cik oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Ya Habibi ya Muhammad. Dolen dhisik. Engko larong payu wis takdir. Ya Muayyad ya Mumajjad ya Imam al-Qiblataini. Nah kaum muslimin, coba ya, apakah seperti itu pantas kaum muslimin disebut sebagai Gus, disebut kiai, pimpinan pondok pesantren, ya? Kemudian ada itu si Zaidan yang katanya cucu Nabi, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ikut ngakak juga kaum muslimin ketika Miftah membuli, ya, mengejek pedagang es, menyebut goblok, ikut ngakak juga. Ya Allah ya Rob, ya. Padahal kalau kita lihat kaum muslimin, metode cari nafkahnya antara bapak penjual es dengan mereka ini lebih mulia bapak penjual es. Dia berdagang, insya Allah halal hasilnya. Ya, sedangkan mereka ini kaum muslimin sudah merusak umat, bayarannya mahal. Apalagi para kabib Ba'alawi itu yang ngaku cucu Nabi. Si Zaidan itu kaum muslimin, coba. Hah? Kalau para kabib Ba'alawi itu ndawer kerjanya, nipu umat dengan modus jualan nasab. Ya, yang seperti itu sangat tidak pantas untuk dijadikan panutan kaum muslimin, nggak pantas. Dan kemudian kaum muslimin, ada juga video yang viral kaum muslimin. Ini seorang sinden, bayangkan kaum muslimin, seorang sinden justru menunjukkan akhlak yang lebih bagus daripada Miftah, daripada orang-orang yang ada di majelisnya Miftah, yang berpakaian layaknya ulama, layaknya orang muslim. Bahkan yang mengaku sebagai cucu Nabi itu kaum muslimin. Ini gimana ini? Inilah definisi, ya, al-Islam mahjubun bil muslimin. Ya, kemuliaan Islam ini ditutup oleh orang-orang muslim. Dan orang-orang muslim yang menutup keindahan Islam itu adalah orang-orang seperti Miftah, seperti orang yang mengaku cucu Nabi itu, dan semua yang ada di majelisnya si Miftah itu kaum muslimin. Mereka semuanya menutup keindahan agama Islam. Ya, agama Islam ini agama akhlak. Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima masolihal akhlak au karimal akhlak.
Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan yang nanti berat di timbangan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu husnul khuluq, akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Ya, akhlak yang baik itu adalah timbangan yang berat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana seorang yang katanya pemuka agama, ceramah, pimpinan pesantren, ceramah kemana-mana, seorang dai, aduh ya Allah, cucu Nabi, ternyata akhlaknya tidak lebih baik dari akhlak seorang sinden, perempuan yang ngumbar aurat, yang selalu bermaksiat. Tapi akhlaknya kok bisa lebih baik daripada orang yang katanya penceramah, katanya ulama itu kaum muslimin ya. Coba kita lihat videonya kaum muslimin. Mas sing bakal teh sama es jeruk. Sini. Itu totalnya berapa semua? 100.000. Oke. Semuanya boleh ambil itu ya. Yang mau ambil aja. Sampeyan melon joget ya mas. Mas gak usah bakulan. Tolong ya. Makasih ya mas. Saya mau ngerti sampean dagangannya wis digrujuki. Semoga laris terus ya, sehat selalu ya. Oke. Itu kaum muslimin ya. Kan jauh akhlaknya kaum muslimin. Yang satu ketika melihat pedagang ada rasa iba, ada rasa kasihan. Karena dia merasa bahwa dari sisi ekonomi ya, dia lebih baik daripada pedagang tersebut, sehingga dia menaruh rasa iba, rasa kasihan kepada pedagang tersebut. Justru si Miftah ya, jamaahnya yang ada di belakang-belakang Miftah itu, yang ada di atas panggung, malah ngakak ketika melihat Miftah, mendengar Miftah menyebut goblok kepada penjual es tersebut. Ya Allah, miris kaum muslimin, miris. Ya, makanya kaum muslimin berhati-hati ketika memilih guru. Berhati-hati ketika kita akan mengambil ilmu agama kaum muslimin. Kita lihat bagaimana adab, bagaimana akhlaknya. Ya, kalau adab, akhlak, tata krama, sopan santunnya jeblok kaum muslimin, maka nggak usah diambil ilmunya. Nggak usah diambil ilmunya. Para ulama terdahulu kaum muslimin, mereka itu mempelajari akhlak, mempelajari adab dulu sebelum mempelajari ilmu. Kalau orang pandai ceramah, pandai beretorika, pandai mengucapkan perkataan-perkataan yang indah, tapi akhlaknya jeblok kaum muslimin, maka ketahuilah ya, sesungguhnya dia bukanlah orang yang berilmu kaum muslimin ya. Mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat memilih guru yang benar. Jangan sampai kita disesatkan oleh dai-dai yang menyeru kepada kesesatan seperti itu kaum muslimin ya. Semoga bermanfaat. Salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.